Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Birahmatika ya arhamar rahimin. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat maghrib di Masjid Al-Ikhlas Ketimang yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa sampai malam hari ini, sampai petang hari ini, maghrib hari ini kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala banyak karunia dan nikmat. Mudah-mudahan karunia dan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita menjadi modal kita untuk meningkatkan iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau dan sahabat-sahabat serta orang-orang yang mengikuti jalan beliau hingga hari akhir nanti. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Terakhir kemarin kita membahas di bab tentang perkara-perkara yang boleh dilakukan, yang mubah di dalam sholat. Apakah itu berdehem? Apakah itu memberi isyarat dengan isyarat tertentu ketika ada orang mengucapkan salam dalam sholat? Apakah itu bergeser sedikit, ya, maju mundur kiri kanan? Apakah itu perkara-perkara yang dibolehkan yang lain, gitu ya, seperti untuk menghadapi atau untuk menghindari kesulitan, madarat, bahaya, boleh membunuh binatang-binatang yang lewat di depan kita yang berbahaya, kalajengking, ular atau yang lain. Nah, kita sekarang masuk pada bab berikutnya, makruhatus shalah. Perkara-perkara yang makruh, perkara-perkara yang seharusnya bisa dihindari, tidak dilakukan di dalam sholat. Kita mulai saja. Yukrahu lil musalli ayyatruka sunnatan min sunanis shalah al mutaqaddim dzikruha. Nah, ini sebelum masuk pembahasan yang nanti diuraikan di bawah, rupanya di sini disebut dulu makruh hukumnya bagi orang sholat meninggalkan sunnah dalam sholat. Sebagaimana pembahasan sebelumnya yang sudah agak jauh ke belakang bicara tentang sunnah-sunnah sholat. Jadi di awal bab sholat itu kita membahas tentang wajib sholat, baru kemudian sunnah sholat. Mungkin agak lupa. Di antara sunnah sholat misalnya adalah mengangkat tangan ketika bertakbir. Ya, mengangkat tangan ketika bertakbir. Para ulama sepakat itu masuk dalam sunnah. Artinya kalau itu tidak mengangkat tangan itu tidak batal, tapi hukumnya makruh kalau ditinggalkan. Sekali lagi, makruh dalam pengertian para ulama itu ya jangan sampai ditinggal, gitu ya. Gitu ya. Beda kalau kita ya, makruh gak apa-apa berarti kan, gitu ya. Ditinggal gak apa-apa. Termasuk di dalamnya misalnya sunnah sholat itu meletakkan tangan, ya, tangan kanan di atas tangan kiri di atas dada. Jadi kalau kita ketemu umat Islam dari berbagai penjuru negara, penjuru dunia, itu kita akan tahu aneh-anehnya, macam-macamnya. Yang enggak sendak keblas dari awal sampai akhir ya ada. Ya. Itu tadi
Saya tidak sampai tanya mengapa demikian, karena itu juga tidak sedikit. Tapi sederhana, kalau kita ngaji begini, kita kajian begini, oh itu kemungkinannya adalah satu, mengangkat tangan termasuk bersedekap itu adalah sunnah sholat. Ya. Suatu saat saya sholat itu di samping orang Mesir gitu kan. Orang itu nyapa dulu, setelah selesai salam menyapa dulu. Indonesia, nah mana Indonesia? Ya kayak araf kok ro sampean tekan di ro nih, gitu kan? Minal wajah, minal jism, apa teko praene, apa teko awake, lah, ya. Minas sholat sampean. Satu katanya, apa itu tandanya kalau saya orang Indonesia? Tandanya sama dengan orang Mesir, sama dengan orang Saudi. Pertama adalah kalau sholat sedekap, gitu ya. Apalagi gitu ya. Oh, yang lain itu kalau imam sudah membaca waladhdallin, amin, nah, gitu ya. Oh gitu ya. Kalau yang lain nggak amin, enggak. Coba perhatikan itu ya. Dia menyatakan, perhatikan tuh. Yang dari Uzbekistan, yang dari ini. Itu kalau waladhdallin ya menengai, gitu ya. Menengai, begitu. Jadi dia menandai. Oh ini termasuk katanya ya orang Iran, orang India. Jadi begitu. Ditanya sampean haji, iya, karena kemungkinan waktu itu sudah menjelang pindah ke Madinah ya, itu sudah ada beberapa orang dari negara Timur Tengah, Saudi dan sekitarnya itu yang sudah umroh, gitu ya, umroh sudah dibuka. Ya, makanya ditanya, apakah Anda haji? Ya, saya haji. Kok tanya begitu? Oh, barangkali mukimin gitu ya. Bukan, saya haji. Sampean anak sewak, jadi dia sopir. Jadi salat maghrib, kemudian dia pamit ke belakang. Ya, saya sholat isya-nya di belakang saja. Cidek bis gitu ya, gitu ya. Dekat dengan bis, karena setelah sholat maghrib biasanya belum banyak yang pulang, sehingga dia mungkin dari sisi antriannya bisnya dia nggak kepake gitu. Tapi nanti setelah sholat isya dia pasti jalan. Gitu. Banyak yang dari Mesir. Saya biasanya tanya, berapa lama sampai ini? Ya di kontrak ya, selama musim haji 3 bulan kurang lebih gitu ya kontraknya. Baik, sopir-sopir banyak untuk bis sholawat banyak dari Mesir diantaranya. Ya. Jadi itu ternyata orang menandai itu, ya, menandai dari cara sholatnya. Oh ini Indonesia, ini mana gitu ya. Baik. Jadi yang makruh adalah meninggalkan perkara-perkara yang disunnahkan di dalam sholat. Tadi sempat saya singgung sunnah sholat yang disebut pertama, saya ingatkan lagi, itu adalah mengangkat kedua tangan ketika bertakbir. Apakah itu takbiratul ihram, apakah itu takbiratul intiqal? Ya, takbir intiqal. Apakah itu takbiratul ihram atau takbir pindah posisi, khususnya dari berdiri ke ruku', dari ruku' ke i'tidal gitu ya. Kalau dari i'tidal ke sujud itu sudah berbeda ya pendapatnya. Baik. Yang berikutnya tadi itu meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri di dalam di atas dada ketika sholat, khususnya ketika berdiri. Ya. Kemudian apalagi? Itu yang kedua. Yang ketiga, at-tawajjuh au du'aul istiftah, membaca doa iftitah. Ya, sunnah hukumnya. Tapi ya memakruhkan, Said Sabiq memakruhkan kalau itu ditinggal. Ya, makruh jadi ketika ditinggal. Kemudian
Apalagi agak banyak ya. Oh ya, takmin, membaca amin ketika imam sudah sampai pada bacaan waladhdallin. Terus yang lainnya apa? Al-qiraah ba'dal Fatihah, membaca surat setelah surat Al-Fatihah dan seterusnya. Baik, saya lanjutkan saja ke apa saja yang makruh di dalam sholat. Selain meninggalkan perkara-perkara sunnah sholat seperti yang dibahas sebelumnya, wa yukrahu lahu aidan ma ya'ti, makruh juga bagi orang yang sholat mengerjakan hal-hal berikut ini. Nomor 1, al-'abthu bi thawbihi au bi badanihi illa da'at ilaihil hajah fa innahu hina idzin la yukrahu. Napa nggih? Nyingkap dengan kain atau dengan anggota badan sing rusuh nang ngarep nang tempat sholat. Jadi dalam sholat nek katene berseni itu sadurunge. Ya. Misalnya nanti di tempat sujud ini kok sepertinya kotor. Kalau mau bersihkan ketika sebelum sholat. Ya. Tapi kalau sudah masuk sholat ada debu, ada apa jarno begitu. Rasulullah SAW ditanya oleh sahabat Mu'aikib namanya tentang mengusap pasir di dalam sholat. Faqala la tamsahil hasa wa anta tusalli fa in kunta la budda fa'ilan fawahidatan taswiyatal hasa. Kalau sampai sholat jangan usap, jangan singkirkan, jangan kibaskan al-hasa pasir. Wa antas tusolli dalam posisi sholat. Kalau sampean terpaksa melakukannya, fa in kunta la budda fa'ilan fawahidatan pisan to'ai, sekali saja taswiyatul hasa. Rawahul jamaah. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah. Itu sahabat Mu'aikib. Wa an Abi Dzarr anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala idza qama ahadukum ila sholati fa inna rahmah tuwajihu fala yamsahil hasa. Kata Abu Dzar Al-Ghifari, apabila salah seorang di antara kalian itu sholat, maka rahmat Allah itu ada di hadapannya, ada di tempat sujudnya. Maka jangan bersihkan, jangan usap, ojo disingkrin no. Itu ya. Al-hasa, pasir meskipun ada di tempat sujud di depan, gitu ya. Itu karena podo karo ya membuang rahmat gitu ya. Simbolnya begitu. Wa an Ummi Salamah anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala li ghulamin lahu yuqalu lahu Yasar wa kana qad nafakha fi shalah tarib wajhaka lillah. Ya. Termasuk adalah nyepul sesuatu. Dari Ummu Salamah, Nabi SAW pernah berkata kepada seorang anak laki-laki namanya Yasar, dan dia itu meniup sesuatu, nyepul sesuatu di dalam sholat. Ini ya misalnya. Maka Rasulullah SAW mengatakan kepadanya, tarrib wajhaka lillah, gitu ya. Ya, ngono iku raimu dadi ya celaka di hadapan Allah, gitu ya. Jadi tidak diperkenankan. Itu makruh, tidak sampai membatalkan, tapi makruh. Baik.
yang lain. Kemarin sempat dibahas yang boleh itu noleh kalau dibutuhkan. Ya. Sekarang yang makruh nanti ini didasarkan pada sabda Rasulullah SAW adalah raf'ul basar ila sama. Delok nang dhuwur, salat sampai delok dhuwur. Gitu ya. Kita baca hadisnya. An Abi Hurairah anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala la yantahiyanna aqwamun yarfa'una absarahum ila samai fi sholati aw la tukhtafanna absaruhum. Ya, kata Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, hendaklah orang-orang itu menghentikan, ya, praktek dangak-dangak, lihat ke atas di dalam sholat, atau kalau tidak Allah akan mengambil matanya, apa namanya? Ya, membuatnya juling, nah gitu. Kerok, nek ngono motone dadi kerok, nah gitu ya. Ya. Jadi Rasulullah SAW mengingatkan kita supaya tidak melihat ke atas di dalam sholat. Ya. Baik, kita lanjutkan pembahasan berikutnya. Jadi yang pertama itu niup-niup membersihkan pasir di bagian depan kita atau termasuk di bagian tempat sujud kita, karena itu sama saja menghilangkan atau mengabaikan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kedua adalah memandang atau melihat ke arah atas, itu karena diancam oleh Rasulullah SAW. Matanya juling atau matanya kero kalau bahasa Jawanya. Nah, sekarang yang ketiga, at-takhassur fi shalah. Mengkerik. Apa mengkerik ini? Mengkerik ini apa? Apa? Berkaca pinggang. Kerik. Fa Nabi Hurairah qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil ikhtisari fi shalah. Rawahu Abu Dawud wa qala ya'ni yad'u yadahu ala khasiratihi. Rasulullah SAW melarang orang untuk ikhtisar di dalam sholat. Apa ikhtisar? Kata Abu Dawud, meletakkan tangan di pinggang, ya, mengkerik. Ini ta, gitu kan? Ini ta, gitu ya. Ya karena sunnahnya di sini, kayak gini. Gitu ya. Itu yang nomor 3. Yang keempat, ini nanti sedikit barangkali mengingatkan pembahasan sebelumnya yang boleh apa. Ini yang keempat, an-nadharu ila ma yulhi, melihat sesuatu yang bisa melalaikan, melupakan. An Aisyah anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam shalla fi khamisatin laha a'lamun faqala
syaghalatni a'lamu hadhihi idhabu biha ila Abi Jaham wa'tuni bi an bijaniyatihi. Rawahu Muslim wal Bukhari. Baik. Rasulullah SAW kata Aisyah radhiyallahu anha pernah sholat. Jadi Rasulullah SAW pernah sholat fi khamisatin, ya khamisah niku nek saniki dadi gamis lah, lambi yang di situ a'lamun, yang ada a'lamnya, ada gambar-gambarnya, ya. Jadi menghadap apa namanya? Yang lain mengartikan apa? Tirai, ngarep niku enten selambu, gitu ya. Yang lain mengartikan selambu. Jadi Rasulullah SAW sholat menghadap tirai atau selambu yang ada gambar-gambarnya. Maka Rasulullah SAW mengatakan kepada Aisyah, syaghalatni, ya, saya jadi akhirnya gak fokus gitu ya. Syughul itu kan sibuk, repot, ya. A'lamu hadhihi, gambar-gambar di sini tuh ya, membuat saya tidak fokus. Idhabu biha ila Abi Jaham wa'tuni bi ambijaniyatihi. Ya, bawa dia kepada Abu Jaham. Abu Jaham ini rupanya yang menghadiahi Nabi itu. Ya, kain yang ada gambar-gambar tadi itu. Minta tuker, ya, bi ambijaniyah, ya, dengan kain lain yang nggak ada gambarnya, ya, yang kosongan. Itu hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat yang lain, Rasulullah SAW kata Anas, kana qiramun li Aisyah satarat bihi janiba baitiha faqala lahan nabi amiti qiramaka fa innahu la tazalu tasawiruhu tu'ridu li fi salati. Nah, ini redaksinya agak beda. Kalau tadi disebut sebagai khamisah, ini disebut sebagai kiram. Kalau kiram lebih jelas. Kiram itu napa? Seperti selambu lah. Ya. Tirai. Kata Anas radhiyallahu an, kiramnya Aisyah, tirainya Aisyah, satarat bi janiba baitiha, dipakai oleh Aisyah untuk menutup bagian samping rumahnya. Faqala la Nabi SAW, maka Nabi SAW bersabda, amiti kiramaka, ya, singkirkan kiram sampean, tirai sampean. Fa innahu la tazalu tasawiruhu ta'arradu li fi salatihi atau tu'ridu li fi salati. Itu gambar-gambarnya itu terus nampak di depan saya ketika saya sholat, gitu ya. Padahal itu posisinya di samping, tapi ketok, gitu ya. Kelihatan. Kalau kita lihat model rumahnya Nabi, rumahnya Aisyah itu kan, ya, samping. Kalau bicara samping itu ya sampingnya kiri kanannya ya bukan arah kiblat. Arah kiblatnya persis di pintu depan, kan gitu ya.
Jadi pintu itu adalah arah kiblat. Nah ini kain ini tidak ditaruh di depan, tapi ditaruh di bagian samping. Nah gitu ya. Dan itu pun mengganggu Rasulullah SAW. Begitu ya. Jadi makruh gitu ya. Wa fi hadzal hadis dalilun ala anna istithbatil khattil maktub fi shalat la yufsiduha. Ya. Yang mengganggu itu kalau berupa gambar-gambar. Said Sabiq menulis kalau itu berupa tulisan khat kaligrafi la yufsiduha, tidak merusak sholat. Tapi kalau banyak di depan itu kalau mengganggu itu juga bisa jatuh makruh. Ya. Gitu. Sholatnya tetap sah, tapi kalau terlalu banyak apalagi di depan ketika kita sholat itu bisa mengganggu. Nomor 4. Nomor 5, taghmidul ainaini. Nah ini merem dalam sholat itu termasuk perkara makruh. Ya meskipun di sini Said Sabiq mengatakan karahahul ba'du wa jawazahul ba'du bila karahatin. Sebagian ulama menghukumi makruh merem dalam sholat, memejamkan mata dalam sholat. Sebagian lagi ya membolehkan saja. Wal haditsul marwiyu fil karahah lam yasih. Hadis yang memakruhkan tidak sahih. Ya. Qala Ibnul Qayyim berkata, was-shawab ayyuqala in kana taftihal aini la yakhlu bil khushu'i fa huwa afdal. Wa in kana yahulu bainahu wa bainal khushu'i lima fi qiblatihi min az-zukhrufah wat tazwiq aw ghairihi mimma yashawwisu alayhi qalbuhu fa hunaka la yukrahu taghmidu qat'an wal qawlu bi istihbabihi fi hadzal hali aqrabu ila usul syar'i wa maqasiduhu minal qawli bil karahah. Ibnu Qayyim mengatakan yang benar itu kalau membuka mata itu membuat orang bisa khusyuk, maka itu lebih utama. Wa in kana yahulu bainahu wa bainal khusyuk lima fi qiblatihi min az-zakhrafa wa tazwiq aw ghairihi. Tapi kalau membuka mata itu bisa membuat orang tidak khusyuk karena di depannya ada gambar, ada macam-macam, ada coretan, ada apa saja di situ yang membuat dia nanti menjadi tidak khusyuk, hatinya tidak tenang. Fahunaka la yukrahu taghmidu qat'an. Maka dalam posisi itu memejamkan mata tidak menjadi makruh. Ya. Jadi memang Nabi itu kan kalau kita lihat kan apapun yang ada di depan beliau itu kan beliau tahu. Artinya gak merem. Sahabat juga begitu melaporkan Nabi itu mulutnya mulutnya bergerak-gerak gitu ya ketika membaca sesuatu. Itu artinya sahabat memperhatikan. Nek kalau sahabat sing memperhatikan ngono gak ro ceritane. Nabi apa yang Anda baca saat Anda diam sejenak gitu ya. Nanti yang lain-lain itu begitu. Jadi gerak-gerik Nabi tahu sahabat itu. Gitu ya. Betul merem. Oh malah kadang nek merem itu malah ketok kabeh. Ketok kabeh bukan yang ada di depan, yang ada di bayangan kepala itu muncul semua. Ya. Apakah menjadi tidak sah saja? Cuma itu tadi. Mana saja yang itu mengganggu kekhusyuan itu
harusnya bisa dihindari. Afdolnya membuka mata. Ya. Kecuali kalau membuka mata itu nang ngarepin wow. Salat ngedep panganan. Waduh wis. Misalnya gambar saja bisa mengganggu apalagi makanan. Merek sarung diwacoi situ-situ. Pemane sarungnya apik ya. Akhirnya dipikir. Baik. Itu nomor 6. Nomor 5. Sekarang nomor 6. Al-isyaratu bil yadaini inda salam. Ya, isyarat dengan dua tangan ketika salam. Fa'an Jabir bin Samurah qala kunna nusalli khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ma balu haula yusallimuna bi aydihim ka'annaha aznabu khailin shumusin innama yakfi ahadukum an yad'a yadahu ala fakhidhihi thumma yaqulu assalamu alaikum rawahu Nasa'i wa ghairuhu hadza lafdhu. Kata Jabir bin Samurah, pernah kami sholat di belakang Nabi SAW. Kemudian setelah selesai Rasulullah SAW berkata, ngapain aja? Kok ada orang-orang yang salam dengan tangannya seperti dia ekornya kuda? Oh ya kan? Jadi salamnya tangannya melok-melok, melok awe-awe, gitu ya. Iya, iya. Jadi ikut ini. Maka kata Nabi SAW, innama yakfi ahadukum, cukup kamu itu ayyadha yadahu ala fakhidhihi, tangan sudah di atas pahanya, sudah cukup. Summa yaqulu assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya karena waktu itu kan Nabi kan praktek sholatnya kan belum ini ya, belum diperoleh semua oleh sahabat, mana yang boleh, mana yang tidak boleh, mana yang makruh, mana yang, jadi kita paham lah gitu ya. Nomor berikutnya, as-salat bihadrati ta'am, makruh salat dengan makanan sudah siap. Nah, ini. Wa an Aisyah anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala idza wudi'al 'asha fa uqimatis shalah fabda'u bil 'asha. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau makan malam sudah siap, salat itu siap diqomati, maka mulailah dulu makannya dulu. Nah, gitu ya. Rawahu Ahmad wa Muslim. Wa Nafi anna Ibnu Umar kana yudau lahu ta'am wa tuqamu shalah fala ya'tiha hatta yafrugha wa innahu yasma'u qira'atal imam. Kata Imam Nafi itu tabi'in muridnya Ibnu Umar. Abdullah bin Umar pernah dihidangkan makanan untuk beliau dan sholat diqomati. Fala ya'tiha, maka Ibnu Umar itu tidak
mendatangi sholat hatta yafrugha hingga dia selesai makan. Wa innahu dan sungguh Ibnu Umar itu yasma'u qira'atal imam, sing encene wayahe mangan cek mangan, sing sholat mungkin wis mari mangan ya ben terus. Dari sini sebenarnya prakteknya adalah ya karena pada masa Nabi itu makanan itu kan rodok ya agak jarang, ketemu makanan itu kan agak jarang gitu ya. Jadi bagi mereka yang memang belum makan, diselakno makan, itu lebih utama. Tapi nek sing warak-warak misalnya kenyang-kenyang yo bukan alasan lagi kan gitu. Niku tidak kondisinya memang belum makan, kondisi doyan kan repot ya. Ketemu makanan kepingin terus kan susah gitu ya. Artinya memang kalau sesuatu itu akan mengganggu orang dalam sholatnya, sebaiknya itu diselesaikan dulu gitu ya. Wah, tapi kalimat ini jangan dimaknai individu-individu masing-masing. Urusannya kabeh gurung mari sih, nah urusan gurung mari repot nanti ya. Qala Al-Khattabi mengatakan innama amrun Nabi sallallahu alaihi wasallam ayyabda bit-ta'am. Perintah Nabi untuk mulai makan itu, untuk yang didahulukan adalah makan itu, li ta'khudhan nafsu hajataha minhu, supaya jiwa orang itu mendapatkan kebutuhannya dulu. Sing butuh dhisik, yang membuat orang tidak tenang biar selesai dulu. Fayadkhulul musalli fi salatihi wa huwa sakinul jahshi la tunazi'uhu nafsu syahwatat ta'am. Sehingga orang itu masuk atau mulai sholat itu kondisi hatinya itu tenang, ya, jiwanya tidak diganggu oleh keburu makan. Oleh karena itu nanti rukuknya jadi nggak sempurna, sujudnya jadi nggak sempurna. Fayajilu dzalik, yang itu kemudian membuat dia terburu-buru an itmami ruku'iha, dari menyempurnakan rukuknya, wa sujudiha, sujudnya, wa ifai huquqiha, dan hak-haknya yang lain yang harus dilaksanakan di dalam sholat. Nomor 8. As-salatu ma'a mudafa'atil akhbutsaini wa nahwihima mimma yushghilul qalba. Salat menahan, apakah itu kentut, apakah itu pipis, apakah apalagi buang air besar. Itu akhbutsaini, dua perkara buang air, baik itu besar maupun kecil maupun kentut. Wa nahwihima, atau yang semacamnya, mimma yushghilul qalba, yang itu kemudian hatinya menjadi gak tenang gitu ya. An Thauban anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala thalathun la tahillu li ahadin ayyafalahunna. Ada 3 perkara ya yang tidak boleh, tidak halal kalian siapapun itu mengerjakannya. La ya'ummu rajulun qauman fayakhussu nafsahu bid-du'a'i dunahum fa in fa'ala faqad khanahum. Ya. Tidak boleh orang itu ngimami orang lain. Ya. Mengimami orang lain, terus faya khussu nafsahu bidu'a idunahu, terus donga niku donga gaya awake dhewe. Fa in fa'ala faqad khanahum, kalau itu dia lakukan maka itu sama dengan mengkhianati. Di bawah itu sudah dikasih keterangan oleh Said Sabiq, maksudnya doa dengan makmum, doa dengan orang banyak, tapi isinya untuk diri sendiri. Kalau itu dikeraskan, kalau itu sirri, ya berarti kan masing-masing, nah masalah. Jadi di bawah beri keterangan, hadza fit doa
yajharu fihil imam wa yusyariku fihil mu'tamun. Ini doa di mana imam itu membaca dengan keras sementara makmum ikut di situ. Bi khilafi doa sirril ladzi yakhussu bil imam nafsahu fa innahu la yukrah. Nah, beda kalau itu doanya sirri. Misal kunut, donga kunut kok. Kalau ada yang mimpin doa kunut menggunakan doa kunut yang biasa dibaca Allahumma hdini, nih, yo ka oleh mesti nih. Gitu ya. Tentu keras kok. Nih. Ya, nah harusnya. Nah, gitu ya. Allahumma hdini iman hadai wa tawaffani iman tawafait. Itu kan untuk diri sendiri, diganti. Begitu. Misalnya kalau ada doa ya yang dibaca dengan keras. Atau termasuk sebenarnya doa-doa di luar itu. Dungane wong tapi nang aku kan repot. Monggo sampean dungani, semuanya ke saya semua. Ini namanya bagaimana mengubah redaksi doa itu harus sesuai, gitu ya. Waduh, ini ngapalno ing ngubah ini soro jadi ngono. Baik. Nomor itu hadis yang baru yang pertama. Terus wala yang zuru fi qari baitin qabla yastadzina fa in fala faqad dakhala. Ka oleh inceng-inceng nang omah sadurunge diizinkan oleh yang punya rumah. Karena kalau inceng-inceng, apa inceng-inceng? Lihat ke dalam. Bertamu delok nang jero. Dikit-dikit. Kalau itu dilakukan faqad dakhala. Itu namanya padha karo wis mlebu. Ya, gitu ya. Gitu ya. Makanya sing cocok ke omahe kaya wong Arab. Mboten enten kocone. Tembok tok kare lawang. Mari wis, ka ono kocone. Ya apa iso injeng-injeng ka iso. Yang mriki akeh kocoe. Mboten nginceng ketok kocok tok. Ya. Omahe wong Arab gak ada kocok wis. Lah wis tembok mumet, ya. Lawang situk ngarep iku. Jret pun mari. Iya, memang gitu pintunya. Dan semua pintu orang sana itu kalau nutup jret itu dibuka dari dalam bisa, dari luar nggak bisa. Model kunci ini ngoten. Jadi kalau dari luar itu harus pakai kunci. Kayak kunci di hotel tapi mboten kayak ngono, pakai mekanik biasa. Jelek gitu ya. Itu dari dalam bisa buka, dari luar nggak bisa. Jadi kalau dari luar mesti pakai kunci. Modelnya omahe sana itu begitu. Ruang tamunya kecil-kecil ya, yang rumah yang biasa-biasa ya, nanti beda kan rumah orang yang kaya-kaya. Yang biasa-biasa itu ya sudah punya mobil itu depan-depan gitu ya. Tapi rumahnya biasa. Itu kayak lorong-lorong ngono modelnya. Ya. Hampir enggak punya ruang tamu di sana itu. Sajane mangkane nek wong Indonesia iku luweh ikramut dhaifnya orang Indonesia itu dengan menyediakan ruang tamu yang lebar itu sebenarnya lebih ini. Sana nggak ada. Jadi kalau ada ruang tamu, ya berarti pinggirnya adalah langsung kamar, ya kan? Ruang tamunya kecil-kecil tapi kamarnya besar-besar. Kamarnya besar. Ya saya ngomong begini karena beberapa kali masuk ya bertamu ke rumahnya orang mukimin di sana. Baik. Itu yang kedua. Yang ketiga, wala yusalli wa huwa hakinun hatta yatakhaffaf. Termasuk tidak boleh salah seorang dari kalian itu sholat wa huwa hakinun. Hakinun itu maknanya adalah
menahan pipis, ngempet. Nah, sampai dia selesaikan dulu pipisnya. Mboten asal ngempet pipis itu. Dalam riwayat yang lain lebih tegas, Rasulullah SAW bersabda, kata Aisyah, la yusalli ahadun bihadratit ta'am wala huwa yudafi'uhul akhbusan. Kata Aisyah radhiyallahu anha, saya pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, tidak boleh salah seorang kalian sholat padahal makan sudah disiapkan di depannya, dan tidak boleh orang itu sholat sementara dia sudah kebelet, ya, baik itu dari depan maupun dari belakang. Ya, kebelet kentut kah, kebelet pipis kah, kebelet buang air besar kah, gitu ya. Nomor 8, nomor 9. As-sholatu 'inda mughalabatin naum. Salat ketika ngantuk banget, sangat ngantuk. Itu juga makruh. An Aisyah anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, "Idza na'asa ahadukum falyarqud hatta yadhhaba anhu an-naum, fa innahu idza shalla wa huwa na'isun la'allahu yadhhabu yastaghfiru fa yasubba nafsahu." Rawahul Jamaah. Kata Aisyah, Nabi SAW pernah bersabda, kalau kalian itu ngantuk, tidurlah hingga ngantuknya hilang karena tidur itu. Karena kalau itu dipaksa sholat, dia sedang ngantuk, bisa jadi dia sebenarnya inginnya mohon ampun, tapi sesungguhnya dia bisa mencela, ngomel ngomong yang nggak benar, yang itu mencela dirinya sendiri. Atau dalam riwayat yang lain, ini yang mungkin paling mungkin terjadi. Dari Abu Hurairah, Nabi SAW bersabda, "Idza qama ahadukum minal laili fastajamal Qur'an ala lisanihi falam yadri ma yaqul falyattaji." Jika kalian sholat malam kok sampai bacaan Al-Qur'an itu menjadi enggak jelas di lisannya, ya, hendaklah dia tidur sebentar, gitu ya. Itu makruh dipaksa. Sampai sing diwaca niku napa? Ngladrah di kemana-mana, itu malah tidak boleh. Yang nomor 10. Tinggal 2 poin lagi kita lanjutkan. Yang nomor 10 ini khususnya ngapling tempat sholat, ya. Ngapling tempat sholat. Dari Abdurrahman bin Syabal, dia menceritakan, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an naqratil ghurab, ya, wa iftirashis sabu, wa ayyutina ar-rajulul makana fil masjid kama yutinul ba'iru. Rawahu Ahmad wa Ibnu Khuzaimah wa Ibnu Hibban wal Hakim wa sahhahahu.
Kata Rasulullah SAW, ini hadisnya intinya terkait dengan bab ini. Rasulullah itu melarang ayyutina rajulu al-makan fis sholat, ngapling tempat sholat. Wancet nggone nang iku nggonku pokoknya. Ya. Ini di bab ini si Said Sabiq mengatakan kecuali imam. Nah imam wis nggone nang kono iku kan gitu ya. Ya gitu. Ya. Jangan sampai seperti itu. Seperti onta, ya, sing ngapling gone wis ning kono. Ya, kalau onta sedang duduk di situ wis gak kena diobah-obah, ya. Itu dilarang itu seperti itu ya. Iya. Sakit ngalih. Iku sampean sing nyediani, sampean bisa sediani nih belakang ini. Ya rata kanan titik rata. Baik. Sebenarnya di dalam hadis tadi itu juga ada larangan lain di dalam sholat, ya, yang itu dikaitkan dengan apa namanya, posisi yang biasa dilakukan oleh hewan. Cuma di sini apa namanya tidak disebut ya. Agak banyak. Di sini disebutnya 2. Jadi kalau dengan tadi itu ngapling sholat itu, hadis riwayat Ahmad Abu Dawud tadi itu, Rasulullah melarang nakratil ghurab. Ghurab itu apa? Burung gagak. Gagak itu dares. Iya, burung gagak, burung dares. Maksudnya adalah mematuk seperti burung gagak, burung dares. Artinya ketika sujud. Artinya tidak boleh cepat-cepat gitu ya. Itu termasuk makruh dalam hadis tadi itu. Terus yang kedua terkait dengan posisi hewan itu adalah waftira sabu. Ya, napa niku? Hewan buas misalnya harimau atau singa yang sholat dengan menaruh tangannya di depan gitu ya. Ini loh. Makanya kalau sujud itu kan begini posisinya. Tidak begini, gitu ya. Tidak diletakkan semua dari sini sampai siku. Ya, itu. Yang ketiga tadi wa ayyutina rajulul makana fil masjid kama yutinul ba'iru. Tidak boleh seorang mengkhususkan tempat seperti unta yang mengkhususkan tempat duduk di tempat tertentu secara terus menerus. Ya. Atau dalam riwayat yang lain ini terkait dengan ini ya.
binatang-binatang yang dicontohkan tidak boleh ditiru gerakannya untuk gerakan sholat. Dalam riwayat yang lain Rasulullah SAW mengatakan, "I'tadilu fi sujud wa la yabsutu ahadukum dhira'ihi kama yabsutul kalbu." Sempurnakan sujud kalian, janganlah tangan kalian itu dibentangkan seperti anjing membentangkan tangannya, yaitu tadi seperti binatang buas tadi itu. Ya. Kalau tadi disebut nakrotul apa namanya ghurab. Kalau di dalam riwayat yang lain nakrotul dik, ya mirip saja sebenarnya. Kata Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi SAW amaroni Rasulullah SAW bi thalathin wa nahani an thalathin. Amaroni bi rakaatid duha kulla yaumin wal witr qabla an-naum wa siyam thalathati ayyamin kulli syahr wa nahani an naqratin kana naqratid dik wa iqa'i kaiqa'il kalbi wal tifati kaltifati sa'lab. Ini semua binatang-binatang yang dicontohkan oleh Nabi untuk tidak ditiru di dalam sholat. Kata Abu Hurairah, saya diperintahkan oleh Rasulullah dengan 3 perkara dan saya dilarang oleh Rasulullah dengan 3 perkara juga. Saya diperintahkan untuk sholat rakaat 2 rakaat duha, ya. Saya diperintahkan untuk witir sebelum tidur dan saya diperintahkan puasa 3 hari dalam 1 bulan. Witir sebelum tidur, ya. Sekali lagi gini, bab sholat sunnah, sholat termasuk sholat witir itu dulu sudah saya panjang saya katakan bahwa Nabi itu memerintahkan sesuai dengan apa yang beliau ketahui dari sahabat. Pernah saya sampaikan Abu Bakar itu gak betan melek bengi, ya. Dan tidak mudah bangunnya ketika malam, maka Abu Bakar itu sholat malamnya di awal waktu. Beda dengan Umar. Umar itu tangi bengi itu cukup gampang, sehingga Umar itu selalu sholat di akhir malam. Sebagian sahabat dengan ritmenya masing-masing itu sulit untuk melakukan witir di akhir malam itu, maka oleh Nabi diperintah memang. Jadi Abu Hurairah itu bagian nek mantun nyambut gawe liyane mari dhewe sing bagian wawancara. Sahabat-sahabat lain itu di masjid itu dia bagian wawancara. Karena dia termasuk belakangan masuk Islam tapi rada cepet belajar dan menghafal. Ya. Kalau sahabat-sahabat senior itu punya ritme sendiri pulang gitu ya. Ini Abu Hurairah ini termasuk yang terus belajar cepat. Ya, karena ritmenya begitu Nabi memerintahkan supaya witirnya sebelum tidur. Gitu loh. Engkau ngenteni witir nang mburi lolos kan repot kan gitu. Gitu. Ya. Beliau perintah sesuai dengan siapa yang dihadapi kan gitu. Beliau perintahkan sholat duha setiap hari untuk Abu Hurairah. Rupanya kober, encene ana omah terus waktu-waktu duha atau ada waktu terus. Tapi Nabi sendiri kan tidak membiasakan itu gitu ya. Ya, artinya hal-hal sunnah itu menjadi kekhususan setiap orang untuk memilih. Ya. Enten sing betah poso, enten sing boten betah poso. Enten sing punya ritme yang banyak, ada yang tidak. Itu semua menjadi kelebihan masing-masing. Ya, tak iso kabeh ditiru lho, mboten saged. Ya. Enggak bisa. Kalau ada yang semuanya bisa ditiru itu luar biasa. Semua yang disunnahkan Nabi, tapi kan semua orang punya keterbatasan. Kulo niku enggak ada konco. Salat akas, poso akas. Ya, sunah-sunah maksudnya. Akas. Perkara siji ditinggal ora iso. Napa iku? Ngombe legi. Lah iso. Ditinggal. Ngombe legi mboten biasa-biasa. Ya. Nah, sak kilo nek rong dina entek dhewe kan ngene ya.
Yo opo? Anyep mboten saged belas. Yo opo yo ceritane ngene iki? Saged. Ya. Baik. Jadi orang itu punya kelebihannya masing-masing, punya kekurangannya masing-masing. Baik. Yang kedua seperti ayam mematuk, seperti ayam makan. Itu artinya ketika sujud, ketika ruku itu ya, tidak boleh cepat-cepat. Dan Rasulullah SAW ini larangan beliau. Melarang juga orang menyelonjorkan tangan seperti anjing tadi itu. Ya. Dan menoleh seperti rubah menoleh. Rubah niku dong. Rubah niku musang. Nah, sering gajah kecil. Ya ini karangan. Nggih, ka oleh noleh model ngono, cepet ya. Baik, itu terkait dengan perkara-perkara yang hukumnya di kalangan para ulama makruh, tidak ini ya. Harusnya bisa dihindari. Yang terakhir itu isbal, ya. Bahkan sebagian berpendapat tuh tidak boleh sama sekali isbal. Isbal itu memanjangkan kain di bawah mata kaki, ya. Meskipun kita termasuk yang berpendapat itu terkait dengan ilat hukum. Ilat hukumnya adalah sombong. Orang dulu itu kalau mau menunjukkan saya ini orang kaya itu pakaiannya mesti melebihi mata kaki. Iya. Saniki mboten ngono, malah celana 3/4 itu larang-larang. Iya. Celana 3/4 itu mahal-mahal. Iya, sekarang itu. Nah, ukurannya sekarang itu tadi, di merek sekarang itu. Di merek salah satunya gitu ya. Nah, itu. Baik. Itu makruh dalam sholat. Ada 11 poin. Yang pertemuan akan datang perkara yang membatalkan. Saya kira demikian. Qulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.